Jadi itu yang menjadi sikap kita terhadap yang seperti itu. Dan nggak perlu juga emosi, biarkan saja gitu. Kedua, memang hari ini saya pernah menyampaikan di sebuah diskusi di Suara Rakyat di iNews ya, tentang fenomena Ruwai Bidok gitu loh. Kan hari ini kita simak ya, orang yang jujur malah dianggap pembohong. Orang yang berkali-kali bohong ya, 11.000 triliun mobil SMK diberi amanah, nah kan? Jadi apa yang kita alami ini sebenarnya bukan anomali. Maksudnya bukan sesuatu yang menyimpang dari apa yang digariskan oleh Allah, baik melalui ayat-ayat kauniyah alam semesta maupun qauliyah Al-Quran dan As-Sunnah. Ya justru fenomena hari ini makin meyakinkan kita, iman kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar sabda beliau gitu. Tinggal kita mengambil posisi di mana. Dan kadang-kadang kita juga harus berpikir kebalikannya. Oh, ini berarti kita diberi kesempatan untuk mendapatkan amal yang lebih dengan pahala yang lebih. Dulu saya pernah kepikiran ya, seneng kan baca hadis, terbawa suasana, apalagi kalau sirah an-nabawiyah itu kayaknya terbawa suasana, kita bersama sahabat, bersama Rasulullah. Pernah saya membayangkan kayaknya sama-sama naik unta bersama Rasulullah. Kok kenapa ya saya hidup hari ini nggak bareng Rasulullah gitu? Karena kan muncul pertanyaan gitu. Ya ternyata memang kita itu hadir di zaman kita dan akan memperoleh kebaikan ya sesuai dengan zaman kita. Maka ada ungkapan, setiap orang ada zamannya, setiap zaman ada orangnya. Ya sudah, zaman kita, yuk kita berjuang di era kita, ya sudah. Tinggal kita mau mengambil peran apa di dunia yang penuh dengan kebohongan ini. Ya kalau kita sebagai umat Islam gak ada pilihan ya, wajib mengambil pilihan kebenaran. Dan kemenangan kita itu bukan ketika apa yang kita tuju itu berhasil, tapi keistiqomahan kita di jalur kebenaran, itulah parameter kemenangan kita. Kemudian masalah Pak Muslim ya, pagar laut, muncul ketidakpercayaan, ya memang mereka itu memecah belah. Ya di Tangerang saja ada Gerpinas, gerakan yang mendukung pembangunan investasi nasional, padahal tidak ada investasi, yang ada adalah penzaliman. Dan yang ditolak itu bukan investasinya, yang ditolak adalah kezaliman dalam membangun industri properti. Kita nggak pernah menolak orang itu membangun perumahan, tapi ketika asas industri properti diambil dengan merampas tanah rakyat, yaitu namanya bukan investasi, itu kezaliman. Dan kadang-kadang di antara kita diadu domba. Ya lagi-lagi yang mengambil pendapat berbeda itu dapat receh-receh tadi. Makanya pernah saya ke kawan-kawan itu ada yang mau ngambil tindakan lebih, udahlah janganlah. Itu kan cuma nyari makan aja, biarin aja. Yang penting kita fokus dengan perjuangan kita, dakwah kita. Dan sejatinya mereka nggak akan ngambil tindakan lebih dari kita, karena mereka bukan berjuang karena Islam, karena akidah, karena akhirat, enggak. Mereka hanya berjuang karena duit. Yang penting udah laporan sama atasannya dapat duit, udah nggak mungkin mau kekeh kita. Makanya waktu saya dikeroyok di Keronjo itu saya tenang aja, karena saya yakin saya bisa takar ini, paling mereka gitu-gitu doang. Mereka cuma bayaran. Kalau Noel saya takut penjara juga di orang-orang. Mana mungkin bayaran cuma 300.000 perak mau masuk penjara. Makanya tenang aja kita. Dan memang saat itu kawan-kawan aktivis, harusnya jangan sendiri lah, saya ini kan biasa ontai. Karena di Al-Quran dikatakan ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Yang saat itu janji aksinya jam 9. Saya jam 9 nyampe lokasi, ternyata yang lainnya masih belum nyampe, jam 10 baru nyampe. Jam 9 banyak orang, banyak polisi, saya pikir itu masa kita, ternyata preman-preman gitu.